Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan video tentang akad ijarah muntayah bitamlik. Izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu anggota kami. Yang pertama, saya sebagai pembuka Muhyiddin dengan NIM 4022001609 Perbankan Syariah G semester 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husnul Maaf dengan nomor NIM 4022000168. Perkenalkan, nama saya Lisa Atu Alifasari, NIM 4022000162, kelas Perbankan Syariah G, kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Nandini Lisa Maharani dengan NIM 4022000173 dari kelompok 4. Ijarah muntayah bitamlik atau IMBT merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad al-bai' dan akad ijarah muntayah bitamlik. Al-bai' merupakan akad jual beli yang meliputi berbagai akad pertukaran antara suatu barang dan jasa dalam jumlah tertentu atas barang dan jasa lainnya. Dalam transaksi tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Sedangkan ijarah muntayah bitamlik merupakan kombinasi antara sewa menyewa dan akad peralihan kepemilikan benda seperti jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Untuk skemanya, itu yang pertama adalah nasabah mengajukan permohonan pembelian objek sewa kepada bank syariah atau mujir. Yang kedua, bank syariah membeli objek sewa sesuai kebutuhan nasabah kepada supplier atau penjual. Yang ketiga, bank syariah sebagai mujir dan nasabah mustajir melakukan akad IMBT. Dan supplier mengirimkan objek sewa kepada nasabah atau mustajir. Status objek sewa masih merupakan kepemilikan bank syariah. Dan yang keempat adalah mustajir membayar sewa kepada mujir. Dan yang terakhir adalah setelah akad ijarah berakhir, bank syariah melakukan akad jual beli objek sewa dan nasabah wajib membeli objek tersebut. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu setelah akad ijarah berakhir, bank syariah melakukan akad jual beli objek sewa dan nasabah wajib membeli objek tersebut. Maka terjadilah pengalihan kepemilikan dari bank syariah kepada nasabah. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil usaha toko sembako Mbah Siam. Toko sembako Mbah Siam adalah bentuk usaha yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan. Usaha ini berdiri kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu. Usaha ini menjual berbagai kebutuhan pokok dan sembako seperti telur, minyak, dan berbagai sayuran serta juga buah-buahan. Usaha ini berada di tempat yang strategis karena terletak di sekitar pemukiman penduduk yang jauh dari toko sembako dan kebutuhan pokok lainnya. Toko sembako Mbah Siam ini beralamat di Desa Bondrang, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Usaha yang dimiliki Mbah Siam ini adalah usaha yang dijalankan secara pribadi atau sendiri. Barang yang dijual di toko sebagian besar berasal dari reseller, tetapi untuk sayuran yang dijual sebagian adalah sayuran hasil panen sendiri. Karena Mbah Siam memiliki ladang, toko ini beroperasi dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Selain berdagang, Mbah Siam juga berjualan di pasar. Sebagian barang yang dijual di rumah dibawa ke pasar untuk dijual kembali. Biasanya barang yang dibawa adalah seperti sayuran dan buah-buahan. Buah yang dibawa biasanya adalah buah pisang. Dalam menjalankan usahanya, Mbah Siam adalah orang yang terkenal baik dan ramah kepada tetangga-tetangganya dan kepada customernya. Harga barang yang dijual di tokonya juga tidak jauh dari harga-harga dari toko-toko besar, sehingga tetangga sekitar memilih untuk belanja di tokonya. Mbah Siam adalah orang yang termasuk orang yang dikenal baik oleh tetangganya karena ikut berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh masyarakat sekitar lingkungannya. Dalam menjalankan usahanya, Mbah Siam dikenal rajin, selalu semangat dan yakin.
Meskipun beliau sudah tua, semangat yang beliau bentuk itu semakin besar, dan beliau terkenal sebagai pengusaha yang tak kenal lelah. Beliau juga termasuk orang yang dikenal jujur, amanah, serta kompeten dalam menjalani usaha tersebut. Rumusan masalah yang pertama yaitu analisis prosedur pelaksanaan pembiayaan IMBT Bilbai pada usaha toko sembako Mbah Siem. Prosedur pelaksanaan pembiayaan IMBT pada usaha toko sembako Mbah Siem terdapat beberapa tahap, mulai dari pencairan nasabah hingga pelunasan angsuran dan perjanjian lagi menggunakan akad bayi atau jual beli. Tahapan tersebut secara rinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada proses pencarian, nasabah dilakukan oleh perwakilan dari pihak Laboratorium Mini Bank Syariah Yayan Ponorogo, yaitu satu kelompok yang terdiri dari 4 orang. Awalnya kami mencari usaha yang benar-benar sedang membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya. Kemudian, kami menentukan usaha yang benar-benar layak untuk menerima pembiayaan ini, dan usaha tersebut adalah toko sembako Mbah Siem di Sawo. Selanjutnya, kami menemui pengelola usaha tersebut dan menawarkan pembiayaan IMBT Bilbai dengan segala penjelasan mengenai akad tersebut. Kedua, setelah pemilik usaha toko sembako Mbah Siem menyetujui, kemudian kami melakukan perjanjian mengenai barang apa saja yang dibutuhkan atau barang apa yang saat itu bisa dibilang langka karena harga yang semakin menaik dan sulit didapatkan oleh pihak nasabah. Jangka waktu pembiayaan, lama angsuran, jumlah setiap angsuran, dan peralihan barang menjadi milik nasabah dengan akad baik atau jual beli. Perjanjian tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa jumlah pembiayaan yang akan diberikan sebesar 400.000 dalam jangka waktu pembiayaan 2 bulan, angsuran 2 minggu sekali, sebanyak 4 kali, sebesar 100.000, dan barang tersebut akan menjadi milik nasabah seutuhnya. Yang ketiga, kami mewakili pemilik usaha toko sembako Mbah Siem melakukan pengajuan pembiayaan IMBT Bilbai kepada pihak Laboratorium Mini Bank Syariah Yayan Ponorogo dengan mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan melampirkan fotokopi KTP. Keempat, pihak Laboratorium Mini Bank Syariah Yayan Ponorogo melakukan analisis 5C plus 1S dan mengecek laporan atau catatan keuangan milik nasabah untuk memastikan nasabah layak mendapatkan pembiayaan. Kelima, pihak Laboratorium Mini Bank Syariah Yayan Ponorogo memproses pengajuan pembiayaan tersebut. Kemudian, setelah 2 hari, kami mengambil dana pembiayaan sebesar 400.000 dan membayar biaya administrasi 10.000 guna membeli tabungan untuk nasabah. Keenam, dana pembiayaan tersebut kami belikan barang yang dibutuhkan nasabah. Kelompok kami yang yaitu minyak dan gula pasir. Lalu kami serahkan kepada pemilik usaha toko sembako Mbah Siem. Kemudian pihak nasabah mulai melakukan pembayaran angsuran setiap 2 minggu sekali sebesar 100.000 dalam jangka waktu 2 bulan. Yang terakhir, kami melakukan kesepakatan kita di awal tadi, yaitu peralihan kepemilikan barang menjadi milik nasabah dengan akad jual beli. Ditinjau dari segi hukum Islam, perjanjian ijarah muntayyah bitamlik yaitu merupakan perpaduan dari 2 akad, yaitu akad sewa menyewa dengan akad jual beli, atau dengan kata lain akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa pada periode sewa. Ulama fikih melarang adanya penggabungan 2 akad dalam 1 akad, tetapi terdapat pengecualian terhadap praktek ijarah muntayyah bitamlik dengan alasan bahwa kedua akad tersebut mempunyai sifat yang saling mendukung dan tujuan yang tidak menyimpang dari ajaran Islam.
Dalam hal ini, perjanjian jual beli maupun perjanjian sewa menyewa sama-sama perjanjian yang diperbolehkan dalam Islam dan disetujui oleh para ulama dengan tujuan agar tidak merajalelanya riba di kalangan masyarakat. Ulama madhab Hanafi melihat bahwa dalam transaksi seperti ini adalah dalam rangka menghindarkan masyarakat melakukan transaksi yang mengandung riba. Dalam prakteknya, perjanjian leasing atau yang dalam fikih kontemporer disebut dengan ijarah muntayah bitamlik, kedua bentuk perjanjian tersebut sewa menyewa yang disertai dengan hak opsi pada akhir masa sewa. Pembiayaan IMBT sangat banyak membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah usaha nasabah, baik berupa penambahan aset usaha atau lainnya agar usaha mereka tetap berjalan dan mereka tidak merasa terbebani oleh angsuran yang dibayar cukup ringan dan sesuai dengan keuangan mereka yang telah disepakati di awal akad. Rumusan masalah kedua saya yaitu mekanisme pembiayaan IMBT Bilbai pada toko usaha Mbah Siem apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah Islam. Berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan, prosedur pelaksanaan pembiayaan IMBT Bilbai pada usaha toko sembako Mbah Siem telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ada dalam teori prinsip Islam. Pembiayaan IMBT Bilbai diberikan kepada usaha toko sembako Mbah Siem karena memang pengelola usaha tersebut sedang membutuhkan dana untuk tambahan modal usaha guna memenuhi permintaan dari konsumen. Toko sembako Mbah Siem merupakan salah satu usaha kecil yang didirikan di Jalan Dr. Swetomo, Dusun Bondrang, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Pembiayaan IMBT Bilbai pada usaha ini dimulai pada tanggal 25 Februari 2022, di mana pada bulan dan tanggal tersebut dilakukan proses negosiasi antara pihak Lab Mini Bank Syariah IN Ponorogo dengan pihak nasabah. Pengajuan pembiayaan IMBT Bilbai, pelaksanaan akad IMBT Bilbai hingga pencairan dana, kemudian pada bulan Maret dilakukan angsuran setiap 2 minggu sekali sebesar 100.000. Dalam proses pelaksanaan pembiayaan ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang dirasakan oleh kedua belah pihak tersebut. Rumusan masalah yang kedua, nomor 1, yaitu dampak pembiayaan IMBT Bilbai dalam keuntungan yang diperoleh oleh usaha toko sembako Mbah Siem. Pelaksanaan pembiayaan IMBT ini memberikan beberapa dampak keuntungan bagi usaha sembako Mbah Siem. Keuntungan yang diperoleh yaitu yang pertama, mendapatkan barang sewaan dalam jangka waktu dekat. Yang kedua, omset penjualan meningkat. Yang ketiga, usaha menjadi lebih berkembang. Untuk mendapatkan barang sewaan dalam waktu dekat, maksudnya adalah keuntungan dari pembiayaan IMBT yang pertama kali dirasakan oleh pengelola usaha toko sembako Mbah Siem, yaitu bisa mendapatkan barang sewaan dengan cepat tanpa adanya bunga. Pembiayaan IMBT menggunakan dasar at-ta'awun dan rasa persaudaraan, sehingga tidak membebankan dalam pembayaran angsuran yang harus diberikan kepada bank syariah. Pengelola usaha toko sembako Mbah Siem merasa sangat terbantu dengan adanya barang sewaan ini karena ia sangat membutuhkan barang sewaan tersebut untuk mengembangkan usahanya dan menambah bahan pokok masyarakat yang lebih banyak guna memenuhi permintaan dari konsumen. Yang kedua, omset penjualan meningkat. Maksudnya adalah adanya dana sewa dari pembiayaan IMBT yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk barang, menjadikan usaha lebih maju sehingga beliau dapat membeli barang yang saat itu dibilang langka karena harga semakin meningkat dan barang yang sulit dicari dalam jumlah yang lebih banyak dari biasanya. Dengan bertambahnya bahan pokok masyarakat di toko tersebut, tentunya omset penjualan akan meningkat dari biasanya. Terlebih lagi, tidak adanya beban dalam memenuhi kebutuhan konsumen, maka pendapatan bersih tidak akan berkurang banyak
selain untuk membayar angsuran. Yang ketiga yaitu usaha menjadi lebih berkembang. Adanya pelaksanaan pembiayaan IMBT juga memberikan dampak pada semakin dikenalnya usaha ini oleh masyarakat sekitar. Sebab mereka tahu bahwa pada usaha toko sembako Mbah Siem, bahan pokok sembako lebih lengkap, banyak, dan berkualitas, sehingga mereka menjadi sering membeli bahan-bahan pokok di toko ini. Bahkan beberapa dari mereka menjadikan toko ini sebagai langganannya. Masyarakat umum pun yang sebelumnya belum mengetahui toko ini menjadi tahu karena banyak pelanggan yang merasa puas dengan kualitas bahan pokok di toko ini. Kemudian mengatakan kepada tetangga-tetangganya terkait harga juga pastinya sangat terjangkau. Dampak secara umumnya bagi usaha tersebut yaitu nasabah bisa menjual belikan barang yang bisa dibilang langka tersebut dengan keuntungan yang lebih juga, karena dengan kami berikan barang tersebut, toko Mbah Siem menjadi ramai pembeli dengan mencari barang-barang yang dibilang langka tersebut. Dengan adanya pembiayaan tersebut juga bisa mengembangkan usaha walaupun pinjaman tidak terlalu banyak, tapi Mbah Siem bisa mengelola hal itu dengan baik agar tercapai tujuan-tujuan yang beliau angankan. Rumusan masalah kedua saya yaitu strategi penanganan bermasalah pada pembiayaan IMBT pada usaha toko sembako Mbah Siem. Dari beberapa strategi, yang paling ampuh adalah penanganan pembiayaan bermasalah itu dengan revitalisasi yang dilakukan dengan cara rescheduling. Dalam rescheduling, nasabah dan laboratorium minibank IAIN Ponorogo melakukan musyawarah sehingga ditemukan solusi terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun, untuk pembiayaan yang statusnya sudah macet, maka pembuatan nota kesepakatan yang diterapkan oleh laboratorium merupakan strategi yang paling berpengaruh. Dilihat dari penelitian yang dilakukan kepada Mbah Siem sebagai pemilik usaha toko sembako yang mendapatkan pembiayaan IMBT dari laboratorium Minibank mengalami pembiayaan yang dapat dikatakan lancar. Dalam hal ini dilihat dari segi pengajuan sampai akhir, yaitu pemindahan hak milik berjalan dengan rencana dan tidak ada permasalahan satu apapun. Untuk rumusan masalah laporan saya yang pertama yaitu bagaimana aplikasi pelaksanaan IMBT pada laboratorium Minibank Syariah IAIN Ponorogo, dan yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan toko sembako dengan akad IMBT pada laboratorium Minibank Syariah IAIN Ponorogo. Dan untuk rumusan yang pertama yaitu prosedur pelaksanaan pembiayaan IMBT Pitamlik Bilbai toko sembako Mbah Siem pada laboratorium Minibank Syariah IAIN Ponorogo. Yang pertama yaitu pada awalnya perwakilan dari pihak Minibank Syariah IAIN Ponorogo mencari nasabah yang benar-benar membutuhkan tambahan modal untuk memajukan usahanya. Kemudian perwakilan tersebut menemukan usaha toko sembako di area Sawo yang sedang membutuhkan tambahan modal guna memajukan usaha tersebut. Lalu dia menawarkan produk pembiayaan IMBT kepada Mbah Siem selaku pemilik toko sembako serta segala penjelasan mengenai akad tersebut. Yang kedua, setelah calon nasabah merasa tertarik dengan pembiayaan tersebut, perwakilan dari Lab Minibank Syariah IAIN Ponorogo dan pihak nasabah Mbah Siem melakukan perjanjian terkait barang apa yang sekiranya belum ada dalam toko tersebut, atau barang apa yang mungkin saat itu dibilang langka karena harga yang semakin tinggi, jangka waktu pembiayaan, lama angsuran, jumlah setiap angsuran, dan perjanjian bahwa ketika di akhir pembiayaan barang tersebut sudah menjadi milik nasabah dengan akad bai atau jual beli. Selanjutnya, kami sebagai perantara menganalisis nasabah menggunakan 5C plus 1S dan menurut kami, nasabah sudah memenuhi hal tersebut. Yang keempat, pada tanggal 25 Februari 2022, kami sebagai perantara antara nasabah dengan Lab Minibank mengajukan form ACC nasabah kepada pihak Lab Minibank Syariah IAIN Ponorogo.
Yang kelima, pihak Lab Minibank Syariah IAIN Ponorogo akan menganalisa isi dari form nasabah tersebut dan memastikan nasabah nantinya dapat mengembalikan dana pembiayaan. Selanjutnya, setelah pengajuan disetujui, pihak Laboratorium Minibank Syariah IAIN Ponorogo memproses pengajuan pembiayaan dengan membuat buku tabungan untuk nasabah dan menyiapkan dana pembiayaan. Selanjutnya, setelah 2 hari kami sebagai perantara, tepatnya tanggal 27 Februari 2022, mengambil dana pembiayaan sebesar 400.000 dan membayar administrasi kepada pihak Lab Minibank Syariah IAIN Ponorogo. Kemudian kami memberikan dana tersebut berupa barang kepada nasabah, lalu nasabah melakukan angsuran selama 2 bulan. 4 kali angsuran sebanyak 100.000 setiap 2 minggu sekali kepada kami sebagai perantara. Namun ketika sudah selesai angsuran, maka kami yang akan memberikan angsuran tersebut ke Lab Minibank Syariah IAIN Ponorogo. Untuk yang rumusan masalah yang kedua, apa saja kendala dalam Lab Minibank Syariah IAIN Ponorogo? Jadi selama akad ini berjalan tidak ada kendala dalam aplikasi Lab Minibank Syariah IAIN Ponorogo. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.